Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang cerita fabel ya. Untuk kali ini materinya yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari fabel. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu struktur dari cerita fabel. Struktur cerita fabel di sini ada 4, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk yang pertama yaitu adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian permulaan dalam cerita. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan, yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan tema, dan sebagainya. Bagian kedua yaitu adalah komplikasi. Komplikasi di situ adalah berisi tentang mulai muncul suatu permasalahan sampai masalah itu pada ke titik puncaknya. Kemudian bagian resolusi. Bagian resolusi merupakan bagian akhir cerita. Itu berisi tentang pemecahan dari permasalahan yang ada. Kemudian kalau dalam fabel ada yang keempat yaitu koda. Koda itu berisi pesan atau amanat dari fabel yang kita baca. Materi selanjutnya yaitu unsur kebahasaan fabel. Untuk yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja ada 2 macam, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Apa itu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif? Untuk kata kerja aktif transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek di dalam kalimat. Contohnya adalah kata memegang, memikul, mendorong, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja aktif intransitif itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek di dalam kalimat. Contoh katanya yaitu diam, merenung, berpikir, dan sebagainya. Yang kedua, maaf ya, ini harusnya yang B, yaitu penggunaan kata sandang si dan sang. Untuk penulisan kata sandang si dan sang yaitu terpisah ya, jadi si dan sangnya itu dipisah dengan kata-kata yang mengikutinya, ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Yang selanjutnya adalah penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Yang keempat adalah penggunaan kata depan. Penulisan kata depan ini dipisah dengan kata yang mengikutinya. Sebagai contohnya adalah dalam hutan terlalu gelap. Yang kelima adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berasal langsung dari perkataan seseorang. Sedangkan kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, di sini ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah ciri-ciri kalimat langsung. Ditandai dengan tanda petik untuk mengapit petikan atau perkataan seseorang. Ciri yang kedua, huruf pertama kalimat petikan menggunakan huruf kapital. Ciri yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisah dengan tanda koma. Sedangkan ciri dari kalimat tidak langsung yang pertama yaitu tidak menggunakan tanda petik. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga. Biasanya menggunakan konjungsi bahwa. Nah, coba perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada 2 contoh, yaitu contoh dari kalimat langsung dan contoh dari kalimat tidak langsung. Yang pertama,
Pak Karyo mengatakan, ya ini dalam tanda petikan ya, aku akan pergi ke Jakarta. Nah, yang kedua, siswa baru itu rajin sekali, kata Pak Ahmad. Nah, sedangkan contoh kalimat tidak langsungnya yaitu Pak Ahmad berkata bahwa hari ini dia tidak bisa mengantar siswa pulang. Nah, itu berbentuk kalimat berita. Contoh yang kedua, Bumiko berkata bahwa dia sedang sakit, jadi tidak bisa mengajar. Nah, anak-anak, itu saja yang kita pelajari untuk hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.